Sepertiga lagi itu untuk sodakoh kepada orang soleh. Ini perlu dicontoh. Sepertiga ini tiap hari nih. Sodakoh untuk orang yang soleh dan alim. Kenapa? Karena bapaknya Imam Ghazali namanya Muhammad. Kan Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Berapa kali itu? Al-Ghazali, ya. Itu Bapak Muhammad ini itu ingin sekali anaknya jadi alim dan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita dengarkan makna dari ayat dari qad aflaha man zakkaha sampai akhir. Sungguh telah beruntung bagi siapa yang mensucikan jiwanya. Tazkiyatun nafsi. Zakka yuzakki tazkiyatan. Kemarin saya singgung seperti pengalaman Al-Imamul Ghazali, ya. Al-Imamul Ghazali itu dari kecil sudah disiapkan oleh ayahnya untuk kelak menjadi orang yang soleh dan alim. Ayahnya itu sederhana saja, Imam Ghazali itu. Setiap bekerja itu penghasilannya itu dibagi 3. Dibagi berapa? Ya. Sepertiga untuk ma'isyah, untuk kehidupan sehari-hari. Jadinya minta, Pak belanja, uang belanja, ya dikasih tuh sepertiganya itu. Ya, saya sih nggak pernah diminta, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Jadi nggak pusing, nggak pusing. Saya kira di pondok sama, ya, ya karena mau diminta apa ya, makanan sudah terhidang, ya, alhamdulillah. Pertiga untuk maisha, biaya listrik, air, pulsa itu sepertiga, ya. Sepertiga lagi itu untuk sodakoh kepada orang soleh. Ini perlu dicontoh. Sepertiga ini tiap hari nih. Sodakoh untuk orang yang soleh dan alim. Kenapa? Karena bapaknya Imam Ghazali namanya Muhammad. Kan Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Berapa kali itu? Al-Ghazali, ya. Itu Bapak Muhammad ini itu ingin sekali anaknya jadi alim dan soleh. Jadi tiap hari mencari Pak Kiai mana kasih, Pak Kiai mana lagi kasih, soleh mana lagi kasih. Berapa itu? Sepertiga. Nah, yang sepertiga lagi itu dicelengin. Celengannya itu Pak Muhammad itu buat di kayu itu, ya, dibolongin. Kalau sekarang mah bambu lah. Pernah nggak dulu nyelengin uang di bambu itu? Dan saya dan iya pernah. Weh, berarti orang jadul berarti ini, ya. Dulu saya dan kakak saya itu buat celengan dari bambu itu, ya. Di luar, pokoknya masukin itu uang koin, ya, uang koin taruhnya di luar itu pakai bambu itu, ya. Ya itu kan itu dari bambu itu. Nah itu tiap hari dilakukan seperti itu. Ayahnya Imam Ghazali namanya Bapak Muhammad tadi. Sepertiga untuk umpamanya nih dapat 100.000, sepertiganya berapa? 35.000 untuk belanja, ya. 35.000 untuk
sodakoh. Tapi khusus sodakohnya untuk siapa? Untuk orang yang soleh dan orang alim. Alim dan soleh, iya, orang berilmu dan soleh. Lalu yang sepertiga lain untuk celengan. Celengan apa? Celengan untuk biaya pendidikan anaknya. Nah, anaknya ada dua. Ada Muhammad dan ada Ahmad. Ya, ini masih kecil-kecil nih, masih SD, usia kelas 1, kelas 2 SD itu. Lalu ayahnya ini sudah tua dan kelihatannya itu sudah sakit-sakitan. Maka dipanggillah sahabat karib ayahnya Imam Ghazali itu, dipanggil lalu disampaikan ke sahabat karibnya itu. Ini rasa-rasanya saya nggak lama lagi nih, gitu. Ya, kata Pak Muhammad ini, saya sampaikan pesan, nanti tolong ya, bila saya meninggal, maka itu sampaikan ke anak saya, itu ada bambu celengan yang isinya itu untuk biaya pendidikan. Ya, singkat cerita wafat ayahnya, ya, maka dipanggillah Muhammad dan Ahmad itu oleh sahabat ayahnya itu. Sebelum ayahmu meninggal, berpesan, berwasiat, kamu harus belajar tolabul ilmi, lanjut. Ya, bagaimana saya sudah yatim, jangan apa, putus asa. Nih ada celengan, dibobok celengannya, prak gitu, ya kan. Wah, jadi banyak ini, ya banyak. Ini seberapa sih celengan itu? Orang nyelenginnya koin kok, ya kan, ya. Walhasil selesai, habis, ya. Waduh, bagaimana ini? Maka dicarilah panti asuhan Madinatun Najah itu, ya. Waduh, kok ada Madinatun Najah ya? Dulu kan ada pelangnya kita, ya. Dulu ada di depan, ya kan? Ada pelangnya, ya kan? Iya. Yang ketawa berarti tahu, ya kan? Kalau nggak tahu, ya. Nah, jadi ada, ya sudah. Maksudnya apa? Supaya apa itu? Supaya apa? Bisa belajar gratis, termasuk makan gratis, gitu. Ya, namanya juga sedang prihatin, ya. Selesai. Nah, makanya komentarnya, saya ini belajar bukan lillahi ta'ala itu, tapi li tolabil buriam. Nah, ini yang antum semua lakukan, yang ngajinya karena ada buriam. Nah, gitu, ya kan? Hah? Enggak ya? Enggak ya? Oh, enggak ya? Oh, iya. Buktinya udah dikampanyekan, masih ada aja yang nggak mau, kan? Ya, betul, ya, betul. Ya, jadi ini kalau ini udah kebal ini, ya. Tapi kalau nggak desain buriam, coba dijajal, coba. Ayo. Besok gimana tuh kalau ada buriam, ya kan? Tengok loh. Nah, hajinya karena apa, ya kan? Oke. Coba besok. Kemudian setelah selesai ingin lanjut lagi ke madrasah sanawiyah gitu, ya. Umpamanya, ya, tadi pendidikan dasar sudah, masuklah ke madrasah. Ini Imam Muhammad dan Ahmad itu dua-duanya cerdas, ya, waktu di sekolah ini. Bahkan hafalannya itu melewati target. Wah, gurunya kewalahan itu, gurunya. Wah, ini sayang ini. Kayak Saifullah dulu lah, kira-kira gitu, ya. Nah, kayak gitu. Kalau Ajoy, aduh, kebalikannya itu, ya. Bang Ajoy ada nggak, Bang Ajoy? Oh, aduh. Ya. Kira-kira gitu, ya. Wah, ini sayang ini, ya kan? Ayo lanjut lagi. Maka gurunya itu mencarikan madrasah, namanya madrasah nizamiyah.
Nizomiyah, pondok pesantren Nizomiyah. Nah, gurunya hebat sekali, ada Al-Imamul Haramain. Ya, Imam Haramain itu guru Imam Ghazali itu alim luar biasa sudah, mengarang ya, belajar di situ. Ya, belajar. Ini Imam Ghazali, bukan ya Muhammad. Ahmad enggak ini. Ahmad enggak, Muhammad aja yang belajar. Sambil belajar itu Imam Muhammad ini ngarang buku. Jadi dari kecil itu sudah ngarang buku, ya. Sampai luar biasa diketahui oleh Imam Haramain bahwasanya, Masya Allah, ini hebat sekali nih anak. Maka Imam Haramain berkata, dafantani wa ana hayyun. Dafantani wa ana hayyun. Engkau ini gimana Muhammad? Engkau seakan-akan telah menguburku padahal aku masih hidup. Apa? Karena apa? Kalah ilmunya. Kalah ilmu. Masya Allah. Dafantani wa ana hayyun. Engkau sudah, ini sama aja ngubur saya, ya kan? Padahal aku masih hidup. Udah. Wah, ini kerepotan ini, ya kan? Masya Allah. Itulah hebatnya Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu ya. Ada berapa Muhammad itu? 5 kah atau berapa itu? Nah, ya bangga dong, ya kan? Gurunya aja kalah, saya aja kalah sama saya dulu kan, wah kan gitu kan. Nah, akhirnya pulang ke rumah, liburan apa ini? Liburan akhir tahun itu ya, apa libur Ramadan itu, pulang. Ramadan lah pulang ya, musim libur pulang dari pesantren pulang. Ahmad juga pulang, tapi Ahmad ngaji tasawuf. Ahmad, kalau Imam Ghazali ngaji keilmuan syariah, ilmu, bahkan gurunya itu Imam Al-Haramain terkenal sekali kan, ahli hadis, ahli fikih, ya kan, Imam Haramain itu. Nah, kemudian sholat berjamaah. Nah, kakaknya jadi imam dong, ya kan? Nah, adiknya makmum, ibunya masih ada. Nah, sholat. Nah, begitu 2 rakaat, Ahmad akhirnya mufarokoh. Ya, Ahmad mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Keluar dari jamaah. Ya, nah kalau ibunya lanjut, assalamualaikum. Nah, lalu ditanya oleh ibunya, Mad, ngapain Mad? Kalau lagi jamaah kok keluar, ngapain Mad? Imam Ghazali dengar kan? Kenapa Mad? Waduh, waktu 2 rakaat itu masih bener itu, tapi kok setelah rakaat berikutnya kok kakak ini pakaiannya penuh darah semuanya itu. Astagfirullah. Baru tuh Imam Ghazali sadar, iya Bu, tadi rakaat setelah 2 rakaat saya lagi mikir gitu kan, lagi ngarang kitab fikih itu kan, bab tentang haid itu, lagi mikir bagaimana hukum haid itu. Berarti adik saya ini lebih tajam dari saya. Ampun, tobat istighfar. Mad, kamu belajar di mana sih Mad? Ning disiram Mad. Ya. Kayak kia ya, kita wis ngalahin guru kita aja ini. Sira sing, waduh, kira-kira sira, kenapa nih kia gitu kan? Bokannya kakang kule ngaji di kayak kampung mawon sih Kang, kampung ini, gitu kan, kira-kira begitu tuh. Sudah saya bawa belajar dengan gurumu, ya sudah dibawa ikut ke kiai kampung, ya ke kiai kampung, ya diujilah Imam Ghazali, diuji oleh kiai kampung. Ternyata memang harus dibesarkan qad aflaha man zakkaha. Ini kembali ke sini, harus ada tazkiyatun, bersihkan dulu